Transformasi Society 5.0, tantangan dan peluang bagi Johnny Plate dan Nadiem Makarim. Ditulis oleh Ronindo di seaworld.com. Bicara Society 5.0, barang ini sudah mulai digaungkan kemana-mana, diwebinarkan atau didiskusikan dalam Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Mulai dari pendidik sampai Menkominfo, yaitu Pak Johnny Plate, ikut mengingatkan hal ini. Oh ya, Society 5.0 ini adalah gagasan dari Jepang yang dengan visi kedepannya ingin mewujudkan masyarakat super cerdas, yang nyaman dan tentram melalui pengembangan dan penerapan bidang sains, teknologi, dan inovasi atau STI, dengan memanfaatkan sepenuhnya Internet of Things, berupa data besar, komputasi kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi robotika. Maka Society 5.0 ini goal atau tujuan utamanya adalah berorientasi pada kebutuhan manusia itu sendiri. Salut dengan bangsa Jepang yang sudah sangat advance dengan teknologi, lalu mereka yang memikirkan dan mengantisipasi soal future society itu, yang digulirkan di kabinet mereka lalu dipresentasikan di CeBIT 2017. Festival Bisnis Eropa untuk Inovasi dan Digitalisasi yang mencakup digitalisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat dari segala sudut. Cita-cita dalam Society 5.0 yaitu kondisi yang tentram dan nyaman ini bisa diwujudkan dengan sinergi dari manusia dan teknologi digital itu sendiri. Semua teknologi digital mulai dari AU, robot, dan pernak-perniknya yang sudah merambah dalam berbagai bidang akan menyasar. Mungkin bagi negara kita saat ini secara teknologi masih jauh dari Jepang, tapi dengan pandemi ini maka ada percepatan di negeri ini yang tak terelakkan, khususnya dalam bidang teknologi digital. Hal ini sudah terlihat sejak awal pandemi. Contohnya dalam dunia pendidikan. Dengan pandemi seperti ini mau nggak mau harus memaksakan para pendidik untuk hijrah ke dunia digital. Dalam dunia bisnis misalnya, shopping online menjadi segmen yang akhirnya meroket di bidang penjualan secara konvensional. Hal ini sudah dipaparkan Pak Johnny Plate ketika berbicara tentang masyarakat digital via Zoom di bulan Juni lalu. Ada sisi lain dari pandemi COVID-19, yakni percepatan transformasi digital, mendorong masyarakat memasuki Digital Society 5.0 seperti yang sudah dilakukan di Jepang. Sekarang kita tinggal memperkuat regulasi untuk memenuhi syarat memasuki era transformasi digital, kata Johnny saat menjadi keynote speaker dalam webinar berjudul Persiapan dalam Menghadapi Tatanan Kehidupan Baru via Aplikasi Zoom. Di satu sisi, STI, Sains, Teknologi, Inovasi, sudah memberikan banyak kenyamanan bagi manusia termasuk netizen Indonesia. Tapi di sisi lain ada dampak-dampak dari STI itu sendiri yang tidak terhindarkan. Ini menjadi PR sekaligus tantangan besar di negeri ini yang jumlah penduduknya besar untuk menciptakan sumber daya yang mumpuni. Tantangan besar menanti bagi para pemangku kebijakan untuk mempersiapkan negara kita agar jangan sampai ketinggalan. Tentu saja butuh sinergi dan kolaborasi dari pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan ini di negeri kita Indonesia. Kementerian Kominfo patut menjadi motor dan penggerak untuk transformasi ini. Tak hanya sekedar mendorong regulasi atau payung legislasi untuk melindungi warga digital, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di bidang telekomunikasi digital. Kementerian Kominfo sudah ada pada track, yaitu dengan adanya Peta Jalan Indonesia 2021 hingga 2024. PPI ini menjadi pedoman strategis perjalanan Indonesia menjadi bangsa digital melalui 4 pilar, yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Pemerintah harus bersinergi dengan swasta agar percepatan khususnya infrastruktur ini dapat dengan masif menjangkau daerah-daerah yang masih sulit atau susah sinyal, sehingga tak ada lagi lagu susah sinyal bergema di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Daerah-daerah yang masih susah sinyal itu harus dijadikan prioritas. Dalam masa pendidikan secara online saat ini, sangat sulit para pendidik dan murid untuk belajar jika kendala-kendala itu tak teratasi. Sebagai pendidik, saya melihat bahwa tugas besar bagi para pendidik Indonesia adalah bagaimana ikut berperan dalam mencerdaskan para naradidiknya dengan literasi digital. Para pendidiklah yang punya peran untuk secara profesional menggembleng naradidiknya menyambut tantangan di era digital saat ini. Perlu ada sinergi dari Menkominfo dan Mendikbud untuk terus mendukung para pendidik saat ini dan memperlengkapi mereka sehingga ada persepsi yang sama untuk kemajuan dalam dunia digital, khususnya dalam dunia pendidikan. Tahun lalu sudah ada kolaborasi dua kementerian ini, dan hal ini perlu terus digalakan dan digencarkan. Saya melihat sudah ada program-program unggulan dari masing-masing kementerian tersebut. Tinggal bagaimana terus bersinergi dan berkolaborasi, sehingga arah dan langkah serta geraknya terus bersama, seiring dan sejalan. Jika kerjasama itu terus berjalan, maka percepatan menuju Society 5.0 ini insya Allah akan semakin siap seperti harapan Pak Johnny Plate waktu lalu, bahwa Indonesia harus siap menyambut Society 5.0 ini.
Yuk simak video selanjutnya. Keajaiban mobil listrik mampu tekan impor BBM hingga 373 juta barel. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pemain utama industri kendaraan listrik atau electric vehicle dunia. Sederet upaya pun dilakukan diantaranya dengan membuat peta jalan pengembangan mobil listrik, pemberian insentif hingga pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Industri alat transportasi telah menjadi prioritas dalam rencana induk pembangunan industri nasional 2015 hingga 2035. Untuk mendorong Indonesia menjadi pemain utama, pemerintah menciptakan ekosistem kendaraan listrik dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti produsen, industri baterai, pilot project, konsumen, dan infrastruktur seperti charging station. Dalam roadmap tersebut, produksi mobil listrik ditargetkan mencapai 600.000 unit dan sepeda motor listrik 2,45 juta unit pada 2030. Dengan target produksi tersebut diharapkan mampu menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 2,7 juta ton untuk kendaraan roda 4 dan 1,1 juta ton untuk roda 2. Dalam roadmap tersebut diperkirakan pembelian kendaraan listrik untuk roda 4 akan mencapai 132.983 unit. Sedangkan untuk kendaraan listrik roda 2 akan mencapai 398.530 unit. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membuat aturan yang mewajibkan kendaraan operasional di instansi negara menggunakan kendaraan listrik. Implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik mobil listrik maupun motor listrik, dinilai mampu menekan impor bahan bakar minyak atau BBM 373 juta barel pada 2050 mendatang. Apabila asumsi harga impor bensin yang digunakan dan nilai tukarnya turun 15.000 per dolar Amerika Serikat, maka potensi penghematan devisa sebesar 5,86 miliar US dollar atau setara dengan 87,86 triliun rupiah. Tidak cuma itu, perkembangan ekosistem kendaraan listrik juga berdampak pada peningkatan impor gas alam cair untuk sektor pembangkit listrik. Impor gas alam cair itu berpotensi menurunkan defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi menjadi lebih kecil, yakni 78,42 miliar US dollar. Menurut Hamam, kendaraan listrik juga akan menurunkan rasio impor BBM terhadap penyediaan energi nasional. Kita lihat pada 2030 rasio impor akan menurun 2%, sedangkan pada 2050 rasio impor turun 6,6%, tutur Hamam. Selain memperbaiki neraca impor minyak dan gas nasional, implementasi kendaraan listrik juga bisa mereduksi emisi karbon yang saat ini menjadi perhatian dunia. Diketahui, pemerintah Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca 29% pada 2030 nanti, dan 41% dengan bantuan internasional. Dalam dokumen Grand Strategi Energi Nasional, pemerintah menargetkan angka kendaraan listrik mencapai 15 juta unit dengan rincian 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta untuk mobil listrik pada 2030. Sedangkan jumlah SPKLU untuk mengimbangi volume kendaraan listrik ditargetkan bisa mencapai 25.000 unit di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyampaikan, saat ini sejumlah SPKLU yang telah dibangun baru mencapai 147 unit di 119 lokasi. Angka itu masih terus bertambah seiring peningkatan jumlah kendaraan listrik di masyarakat. Pihaknya menambahkan upaya pemerintah dalam mewujudkan target tersebut dengan menerbitkan regulasi pendukung berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tentang kesediaan infrastruktur pengisi listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peraturan Menteri tersebut mengatur tanggung jawab badan usaha, proses perizinan, skema listrik, tarif tenaga listrik, insentif, dan tentu saja keselamatan berusaha. Bahkan mobil listrik akan mengubah cara berpikir industri otomotif tentang cara mereka membuat mobil. Beberapa pembuat mobil saat ini berjanji untuk menggunakan baja yang diproduksi tanpa emisi karbon. Tetapi cara yang lebih penting berkaitan dengan manufaktur dan bisnis otomotif secara keseluruhan. Lebih lanjut disampaikan Kota Giri alih-alih menjual kendaraan yang benar-benar baru. Pembuat mobil saat ini justru berlomba untuk memperbanyak fitur kendaraan. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk memangkas biaya produksi mereka dan meningkatkan pendapatan. Mobil listrik bisa menyebabkan revolusi. Mobilitas adalah alasan utama.